Halo, perkenalkan nama saya Brio Amarta. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan soal UAS Information System Security and Risk Management. Oke, dimulai dari yang nomor pertama, itu terkait tata kelola resiko keamanan informasi kasus Rel Intesa San Paulo. Berdasarkan analisa saya, kelemahannya itu terletak pada tata kelola internal dan pengabaian terhadap pengawasan regulator dalam jangka panjang. Karakteristik kelemahan ini bersifat prosedural dan manajerial, di mana organisasi memiliki kerangka patuhan formal namun gagal dalam implementasi praktis dan pengawasan resiko yang nyata. Ancamannya itu muncul dalam bentuk kebocoran korespondensi internal ke publik yang mengungkap praktik internal bank. Hal ini dipicu oleh budaya organisasi yang mungkin kurang transparan atau gagal memitigasi resiko orang dalam atau insider risk. Dampaknya, keputusan organisasi untuk tetap beroperasi dengan celah tata kelola menyebabkan investigasi formal oleh FINMA. Dampaknya bukan sekedar teknis, melainkan reputasi global dan potensi sanksi hukum berat. Nah, untuk sifat kontekstual ancaman dalam kasus ini bersifat kontekstual karena sangat bergantung pada lingkungan regulasi keuangan Swiss dan standar anti pencucian uang global. Apa yang mungkin dianggap sebagai korespondensi biasa di industri lain menjadi ancaman eksistensial di sektor perbankan karena adanya kewajiban menjaga kepercayaan publik dan integritas sistem keuangan. Evaluasi dampaknya itu dengan mempertimbangkan nilai informasi yang bocor, data internal terkait kepatuhan, dampaknya adalah resiko sistemik, pengawasan ketat dari regulator, dan potensi sanksi menunjukkan bahwa nilai informasi tersebut sangat tinggi bagi integritas bank. Dampak finansial dari denda dan kehilangan lisensi jauh melampaui biaya perbaikan sistem IT. Yang kedua, analisis resiko keamanan informasi kasus SIPKD. Eh, untuk struktur tata kelola dan pengaruh pihak ketiga, sistem informasi pengelolaan keuangan di daerah atau SIPKD beroperasi dalam lingkungan multi aktor yang kompleks. Pemda, penyedia sistem, auditor, dan Kemendagri. Nah, pembagian peran itu kerumitan koordinasi antar sistem pemangku kepentingan menciptakan celah dalam tanggung jawab keamanan. Yang kedua, ketergantungan dengan pihak ketiga. Karena aplikasi ini merupakan fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah seringkali bergantung pada standar keamanan pusat yang mungkin tidak selaras dengan kapabilitas teknis di daerah. Hal ini meningkatkan resiko jika terjadi kegagalan pembaruan keamanan di salah satu titik rantai pasok. Oke. Yang kedua, identifikasi resiko dan matriks resiko. Yang pertama resiko teknis. Peretasan sistem atau hacking yang menyebabkan kebocoran data keuangan dan pribadi. Resiko non-teknisnya ada pemerasan ransomware sebesar 2 miliar dan kerugian kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah. Gitu. Dan rekomendasi mitigasinya itu preventifnya adalah implementasi multi-factor authentication dan enkripsi basis data untuk data sensitif. Yang kedua, detektif penggunaan sistem pemantauan log untuk mendeteksi anomali akses secara real time. Dan korektif, penyusunan prosedur disaster recovery plan DRP dan perancangan data yang terisolasi di jaringan utama. Oke, yang ketiga itu kebutuhan dan untuk soal nomor 3 ya, itu terkait kebutuhan keamanan dan kebijakan kasus Korean Air. Analisisnya itu kebutuhannya itu diperlukan audit keamanan berkala dalam pihak ketiga dan standarisasi perlindungan PI di seluruh rantai pasok. Kebijakan strategisnya itu kita harus menetapkan kebijakan third party security risk management yang mewajibkan vendor mengikuti standar ISO 27001 dan memberikan hak audit bagi Korean Air. Terus untuk peran manajemen puncak ya, manajemen puncak harus memandang keamanan informasi sebagai komponen keberlangsungan bisnis, bukan sekedar biaya IT doang. Nah, peran mereka meliputi mengintegrasikan matriks keamanan dan ke dalam KPI bisnis, memastikan alokasi sumber daya untuk pemulihan cepat guna, menjaga kepercayaan publik setelah kebocoran data,
dan membangun budaya sadar resiko di seluruh level organisasi. Oke. Dan untuk soal nomor 4 ya, analisisnya ini yang kasus IBM AI Bob. Jadi untuk analisis kebutuhan sistem kontrol AI ini menunjukkan kerentanan terhadap indirect prompt injection melalui konfigurasi always allow. Untuk kebutuhan kontrol itu arsitektural, implementasi sandboxing untuk eksekusi script agar tidak memiliki akses langsung ke sistem inti. Yang kedua, validasi input yang ketat pada data yang diproses AI seperti file readme dan penonaktifan fitur eksekusi otomatis tanpa persetujuan. Terus untuk tata kelolanya itu kebijakan hak akses minimum, principle of least privilege untuk agen AI, dan integrasi ke dalam security arsitektur, boundary control meletakkan AI dalam zona jaringan yang terisolasi, DMS atau VPC khusus. Endpoint control memasang sistem EDR yang dapat mendeteksi perilaku skrip berbahaya yang dijalankan oleh proses AI. Terus untuk human in the loop mewajibkan konfirmasi manusia secara manual sebelum AI melakukan perintah tingkat sistem yang kritikal, seperti mengunduh file atau mengubah konfigurasi sistem. Segitu aja penjelasan dari saya. Terima kasih.